dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Raskia pada podcast Sobat ASN. Saya sudah mengundang 4 narasumber hebat. Yang pertama, narasumber kita analis kebijakan, yaitu Mas Aji. Narasumber kita yang kedua itu Bu Nadia sebagai kader Dasawisma. Narasumber kita yang ketiga itu ada Mas Huda, perwakilan penyandang disabilitas. Narasumber kita yang keempat ada Mas Irfan sebagai ASN bidang digitalisasi pelayanan. Pada kesempatan ini, kami akan membahas isu pelayanan publik yang berkaitan dengan Smart ASN, yaitu gagasan berinovasi berupa fitur pemanggilan pemandu disabilitas saat pelaksanaan pendataan disabilitas dan lansia oleh kader Dasawisma. Inovasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas dan lansia, memperoleh pelayanan yang setara, mudah diakses, dan inklusif. Mari kita mulai diskusi hari ini. Sesi pertama itu adalah identifikasi masalah. Kita akan dengar dari beberapa narasumber kita. Yang pertama itu narasumber kita Bapak Aji. Kepada Bapak Aji, menurut Bapak, apa permasalahan utama saat ini yang terjadi dalam pendataan penyandang disabilitas dan lansia? Kepada Bapak Aji, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Asmi. Jadi permasalahan yang sering ditemukan adalah keterbatasan komunikasi dan pendampingan saat proses pendataan lapangan. Sebagai contoh, kader Dasawisma sering mengalami kesulitan ketika harus berinteraksi dengan penyandang tunarungu, tunawicara, atau lansia yang memiliki hambatan komunikasi. Akibatnya, data yang diperoleh belum selalu optimal dan berpotensi menimbulkan kesalahan informasi. Selain itu, tidak semua kader memiliki kemampuan bahasa isyarat atau keterampilan untuk pendampingan disabilitas. Baik, terima kasih Pak Aji. Selanjutnya kita akan dengar dari narasumber kita yang kedua, Ibu Nadia sebagai kader Dasawisma. Bagaimana Ibu melihat kondisi tersebut? Apakah dirasakan langsung di lapangan? Kepada Ibu Nadia, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Asmi. Saat melakukan pendataan kami di lapangan, sering menemukan warga yang membutuhkan bantuan khusus. Kadang kami harus mencari anggota keluarganya lebih dahulu untuk membantu komunikasi. Hal ini membuat proses pendataan menjadi lebih lama dan tidak jarang ada data yang disampaikan tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi warga yang bersangkutan, Mbak. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas analisis akar masalah pada sesi 2 yang akan disampaikan oleh narasumber kita pertama, yaitu Bapak Aji. Kepada Pak Aji, apa akar penyebab dari permasalahan tersebut? Baik, jadi ada beberapa akar permasalahan. Berdasarkan analisis sederhana, terdapat beberapa akar masalah. Yang pertama itu belum tersedia sistem pendampingan disabilitas yang terintegrasi. Keterbatasan kompetensi kader dalam komunikasi inklusif, dan belum adanya mekanisme cepat untuk menghadirkan pemandu atau penerjemah bahasa isyarat saat pendataan. Dan yang terakhir, data penyandang disabilitas dan pendampingan masih tersebar pada berbagai instansi. Akibatnya, pelayanan belum sepenuhnya ramah disabilitas. Terima kasih Pak Haji pendapatnya. Kita akan dengar pendapat dari perwakilan penyandang disabilitas kepada Pak Huda. Bagaimana menurut Pak Huda sebagai perwakilan penyandang disabilitas terkait permasalahan ini? Baik, terima kasih Mbak Asmi atas kesempatannya. Kalau dari sisi kami ya, sebagai perwakilan penyandang disabilitas, khususnya bagi orang tua juga, hambatannya itu yang terbesar adalah komunikasi ya Mbak. Karena terkadang petugas tuh sebenarnya sudah sangat ramah, tapi karena tidak ada penerjemah bahasa isyarat atau pendamping yang bisa uh, memahami kebutuhan dari penyandang disabilitas, informasinya jadi tidak maksimal. Padahal kan data yang akurat sangat penting karena menjadi dasar untuk dasar berbagai program bantuan dan pelayanan pemerintah. Itu Mbak Asmi. Kalau dari saya terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Huda. Selanjutnya kita berada pada sesi ketiga, yaitu kaitannya dengan Smart ASN dan manajemen ASN. Kita akan dengarkan pendapat dari narasumber kita yang keempat sebagai ASN di bidang digitalisasi pelayanan. Kepada Pak Irfan, bagaimana pendapat Bapak terkait isu ini yang dikaitkan dengan konsep Smart ASN? Kepada Bapak Irfan dipersilahkan. Konsep Smart ASN menuntut ASN memiliki kompetensi digital, berorientasi pelayanan, adaptif, kolaboratif, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Gagasan fitur pemanggilan pemandu disabilitas merupakan implementasi nyata Smart ASN karena memanfaatkan teknologi digital, berorientasi pada kebutuhan masyarakat, mengedepankan inklusivitas, mempercepat pelayanan publik, menghasilkan data yang lebih akurat. Dari perspektif manajemen ASN, inovasi ini juga mendukung meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penguatan kompetensi ASN dalam memberikan pelayanan yang setara kepada seluruh masyarakat. Begitu, Mbak Aini, kurang lebih. Baik, terima kasih Pak Irfan. Selanjutnya kita berada pada sesi keempat, solusi alternatif dari permasalahan. Kita akan dengar dari narasumber kita yang pertama, Pak Aji, apa solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Pemprov DKI Jakarta? Kepada Pak Aji. Baik, salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah pengembangan fitur pemandu disabilitas yang terintegrasi dengan aplikasi pendataan kader Dasawisma. Ketika kader menemukan warga disabilitas atau lansia yang membutuhkan pendampingan khusus, kader cukup menekan tombol panggil pemandu. Baik, terima kasih Pak Aji. Kita dengar dari narasumber kita selanjutnya. Narasumber kita yang kedua, kepada Ibu Nadia, bagaimana solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Pemprov DKI Jakarta? Baik, terima kasih Mbak Tastia. Dari fitur pemanggilan pemandu disabilitas, mungkin selanjutnya akan menghubungkan kader ya dengan relawan bahasa isyarat, lalu dengan pendamping disabilitas, dengan petugas sosial wilayah, lalu bisa juga dengan pekerja sosial masyarakat. Pendamping dapat hadir secara langsung maupun melalui video call apabila kondisi tidak memungkinkan untuk bertemu langsung. Terima kasih Mbak Rastia. Terima kasih Ibu Nadia. Selanjutnya kepada narasumber kita yang ketiga, kepada Bapak Huda, bagaimana Pak terkait solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Ya, saran dari Pak Haji itu udah sangat tepat ya, sangat bagus ya, karena fitur ini juga bisa ngedata juga ya kader apa namanya penyandang disabilitas dengan cara cukup menekan tombol manggil pemandu gitu ya. Karena fiturnya juga ini memberikan rasa aman karena informasinya kita bisa dapat dari secara mandiri gitu tanpa harus melalui anggota keluarga yang lainnya gitu. Datanya juga saya lihat sih cukup oke sih, lebih akurat gitu Basmi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Huda. Narasumber terakhir kita. Selain itu, fitur ini dapat dilengkapi dengan database pemandu disabilitas per wilayah, video call bahasa isyarat, notifikasi otomatis kepada petugas pendamping, dashboard monitoring untuk kelurahan dan kecamatan, dan integrasi dengan data kesenjangan sosial. Seperti itu. Solusi. Terima kasih Pak Irfan. Selanjutnya kita sudah berada pada sesi kelima, yaitu pembahasan terkait permasalahan yang berkaitan dengan RPJMD DKI Jakarta tahun 2025 tahun 2029. Kita akan mendengar dari dua narasumber kita. Yang pertama narasumber kita Pak Aji. Menurut Pak Aji, bagaimana inovasi ini mendukung RPJMD DKI Jakarta tahun 2025 sampai dengan tahun 2029?
Baik, Mbak Asmi, terima kasih. Jadi inovasi ini sejalan dengan visi RPJMD DKI Jakarta tahun 2025 sampai tahun 2009, yaitu mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing, berkelanjutan, dan mensejahterakan seluruh warganya. RPJMD juga menekankan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan akses layanan publik, dan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif. Terima kasih Pak Haji. Selanjutnya kita akan mendengarkan dari narasumber kita yang keempat, Pak Irfan, bagaimana inovasi ini mendukung RPJMD DKI Jakarta tahun 2025 tahun 2029. Secara lebih spesifik, fitur ini mendukung yang pertama peningkatan kualitas pelayanan publik yang inklusif, yang kedua transformasi digital pemerintahan, yang ketiga penguatan data sosial yang akurat, yang keempat perlindungan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan lansia, yang kelima terwujud Jakarta sebagai kota yang ramah dan inklusif bagi seluruh warga Jakarta. Tuh kaitannya. Terima kasih Pak Irfan. Terima kasih pendapat, saran, dan pandangannya dari keempat narasumber kita. Kita sudah berada di bagian penutup. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa permasalahan keterbatasan pendampingan saat pendataan penyandang disabilitas dan lansia dapat diatasi melalui inovasi fitur pemanggilan pemandu disabilitas. Inovasi ini mencerminkan nilai-nilai Smart ASN karena memanfaatkan teknologi berorientasi pelayanan, adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendukung pelayanan publik yang inklusif. Selain itu, inovasi ini juga selaras dengan arah pembangunan RPJMD DKI Jakarta tahun 2025 sampai dengan 2029 dalam mewujudkan kota global yang inklusif, berkeadilan, dan mensejahterakan seluruh warga. Terima kasih atas perhatiannya seluruh pendengar. Sampai jumpa pada diskusi berikutnya. Salam Smart ASN, berakhlak dan melayani untuk Jakarta.